Yo, what's good, balik lagi bersama Christopher di channel Kalau Sagejet. Dan hari ini kita akan nge-review Asus TUF. Tapi ini berbeda dari yang kemarin karena ini pakai Ryzen 7 6800H. Dan buat kalian yang masih awam soal bedanya prosesor Intel dan AMD, terutama untuk generasi yang paling baru ini, untuk Intel generasi 12 dan juga AMD 6000 series, pastikan nonton video ini sampai habis karena kalian bakal tahu apa aja yang bikin beda dan apa keunggulan dari masing-masing prosesor. Langsung kita mulai nonton videonya. Ini adalah TUF A15, dia menggunakan prosesor Ryzen 7 5800H dan dibekali dengan RTX 3050 untuk dedicated graphics-nya. Dan harga laptop ini ada di Rp17.499.000, sudah include Office Home Student 2021 serta Windows 11 original, yang artinya kalian nggak perlu beli-beli license lagi, dan dilengkapi juga dengan garansi selama 2 tahun. Nah, untuk laptop ini sendiri sebenarnya secara umum spesifikasinya masih sama persis seperti TUF yang menggunakan Intel Core i7 generasi 12 yang kita review kemarin. Jadi untuk display dan juga desain kita bisa berikan skor sama persis seperti video yang kemarin. Dan kalau kalian pengen tahu pembahasan lebih lengkapnya, silahkan bisa klik link yang ada di atas ini. Untuk portnya sebenarnya sebagian besar masih mirip, cuman perbedaannya untuk USB Type-C yang ada di sebelah kiri ini, kalau yang versi A7 kemarin satunya USB yang sudah support DisplayPort dan satunya Thunderbolt 4, sedangkan di sini support DisplayPort dan satunya USB Type-C 3.2 biasa. Dan untuk lengkapnya ada di footage berikut. Oke, sekarang kita akan ngasih tahu kalian cara untuk kalian bisa matiin RTX 3060-nya supaya kalian bisa memaksimalkan integrated graphics-nya. Kalian pertama-tama bisa buka Armoury Crate. Di sini kalian tinggal masuk ke bagian System Configuration, lalu di bagian bawah sini ada pilihan untuk MS Hybrid Mode. Ini modenya lagi optimized. Kalian tinggal ganti aja sampai ke Eco Mode. Dimana di Eco Mode itu dia akan matiin untuk dedicated graphics-nya, jadi akan full menggunakan integrated graphics. Kalau udah Eco Mode ini berarti dia full pakai Radeon 680M. Jadi karena ada perbedaan skor Vito dan port, kali ini kita update jadi di 7,5 poin. Untuk opsi upgrade-nya di sini kalian diberikan full opsi upgrade. Untuk RAM-nya tersedia 2 slot SODIMM untuk kalian bisa bikin jadi dual channel, dan untuk storage-nya tersedia 2 slot M.2. Yang satu udah terpasang SSD di bawaannya, satu lagi masih kosong, dan kalian bisa pasang SSD hingga maksimum total kapasitasnya di 2 TB. Dan berikut adalah footage lengkapnya. Untuk menguji datan baterai, kita menggunakan PCMark 10 mode on office, lalu tingkat kecerdasan layar kita turunkan 50%, backlight keyboard kita matikan, wifi juga kita matikan. Sedangkan mode power laptop ada di mode performance karena di sini nggak ada mode balance, cuman ada turbo, performance, dan juga silent. Dan kita dapatkan waktunya ada di 5 jam 50 menit alias hampir 6 jam, dan ini sebenarnya nggak beda jauh dibandingkan dengan TUF yang menggunakan i7 generasi ke-12 kemarin. Jadi untuk skornya kita bisa samakan, yaitu di 7,5 poin. Sekarang kita akan bahas mengenai performance-nya. Kita mulai dari prosesor terlebih dahulu, dan detailnya kalian bisa lihat di sini. Dia menggunakan AMD Ryzen 7 6800H, jadi udah seri 6000 dengan total 8 core dan 16 thread. Untuk base clock speed-nya di 3,2 GHz dan boost-nya di 4,7 GHz, masih menggunakan fabrikasi 7 nanometernya AMD. Dengan electric case-nya di 16 MB dan TDP prosesor ini ada di 45 Watt. Lalu untuk hasil pengujiannya, pengujian sintetis untuk R15 kita dapatkan skor di 2222 poin. Untuk R20 single core-nya di 581 poin, sedangkan untuk multi core-nya di 5167 poin. Dan kita lakukan looping sebanyak 10 kali, kita dapatkan hasil rata-ratanya ada di kisaran 5138, artinya ini konsistensinya cukup oke. Dengan suhu rata-rata di 81,5 derajat dan maksimum menyentuh 95 derajat Celcius, ini masih cukup tinggi untuk ukuran prosesor AMD. Nanti kita akan lihat ke depannya apakah akan ada laptop yang coolingnya lebih baik dibandingkan laptop yang ini. Selanjutnya untuk rendering 3D menggunakan Blender, di CPU rendernya kita bisa dapatkan hasil di 3 menit 10 detik, nih termasuk yang kencang juga. Dan kita penasaran gimana performanya kalau kita bandingin sama TUF yang kemarin menggunakan Intel Core i7 generasi ke-12 yang udah sempat kita review juga. Dan berikut adalah grafik perbandingannya untuk pengujian R15 sampai di Blender CPU, dan bisa dilihat sendiri untuk R15-nya
Laptop ini kalah sekitar 600 poin, untuk R20 single core-nya kalah sekitar 90 poin, sedangkan R20 multi core-nya kalah sekitar 1900 poin. Sedangkan untuk waktu rendering, Blender CPU-nya dia kalah sekitar 40 detik. Memang kalau dilihat untuk performance dari Ryzen 7 seri 6000 ini, sebenarnya nggak beda jauh dengan Ryzen seri 5000, karena memang menggunakan basis prosesor yang hampir-hampir mirip. Perbedaannya memang cuman ada di integrated graphics-nya, di mana sekarang lebih powerful. Jadi kalau kalian yang mementingkan untuk CPU yang lebih kencang, kalian bisa silahkan beli TUF yang menggunakan i7 generasi ke-12. Untuk RAM bawaan laptop ini di 8 GB, DDR5 dengan speednya di 4800 MHz. Tapi untuk pengujian kali ini, mulai dari pengujian CPU tadi, kita menggunakan RAM-nya jadi dual channel 16 GB supaya hasilnya lebih maksimal. Sementara untuk storage-nya menggunakan SSD NVMe PCIe berkapasitas 512 GB dengan speed rate-nya di 2672 MB per second, sedangkan rate-nya di 1660 MB per second. Ya, ini kalau kalian masih kurang puas dengan speed-nya, kalian bisa upgrade dengan speed yang lebih kencang lagi. Selanjutnya kita akan bahas graphic card-nya, di mana ini adalah menu utama, karena untuk Ryzen 6000 series ini keunggulannya adalah dia menggunakan integrated graphics yang powerful, yaitu Radeon 680M. Sementara untuk dedicated graphics-nya, laptop ini menggunakan RTX 3050 dengan VRAM-nya 4 GB, 128 bit dengan TGP-nya di 95 Watt, jadi termasuk yang cukup powerful juga. Untuk pengujian rendering video menggunakan Adobe Premiere, video 1 menit 4K, cut to cut tanpa efek dan hanya single layer, kita dapatkan waktu di 1 menit 25 detik untuk RTX 3050. Sedangkan untuk Radeon 680M-nya ini lebih cepat sedikit, yaitu di 1 menit 17 detik menggunakan video yang sama. Selanjutnya untuk 3D rendering menggunakan Blender, GPU rendernya untuk RTX 3050 kita dapatkan di 1 menit 24 detik. Sementara untuk Radeon 680M-nya kita dapatkan waktu di 5 menit 7 detik. Dan ini hasil yang wajar, karena mengingat Radeon 680M ini powernya itu kira-kira setara sama 1050 sampai 1650. Selanjutnya untuk pengujian simulasi gaming menggunakan 3D Mark. Untuk RTX 3050 dulu, untuk time spy kita dapatkan skor di 5739 poin, sedangkan fast track-nya di 13.004 poin. Dan stress test-nya udah lolos dengan 98,6% dan suhu GPU-nya terdata di 80 derajat Celcius. Sementara untuk Radeon 680M di time spy kita dapatkan skor yang cukup tinggi sebenarnya di 2620 poin, dan fast track-nya juga tinggi juga di 6123 poin. Untuk ukuran integrated GPU itu sangat tinggi banget. Stress test-nya lolos dengan 99,3%, tapi sayangnya suhunya nggak terbaca karena mungkin nggak terdapat sensor untuk Radeon 680M-nya ini. Dan ini adalah grafik perbandingan lengkap integrated Radeon 680M yang ada di Asus TUF ini dibandingkan dengan ROG Strix Ryzen 7 6800 saya kemarin, dan bisa dilihat hasilnya tuh sebenarnya masih mirip-mirip banget. Bedanya tuh nggak terlalu jauh, jadi bisa dibilang untuk settingan integrated GPU ini sama persis. Dan berikut juga adalah grafik perbandingan 3D Mark Fast Track laptop ini dibandingkan dengan beberapa laptop yang udah pernah kita uji sebelumnya. Ini untuk yang RTX 3050 dan ini untuk yang Radeon 680M. Dan untuk pengujian gaming realnya kita lakukan 2 kali. Yang pertama menggunakan RTX 3050, kita coba main game e-sport dan juga game AAA. Sedangkan untuk yang Radeon 680M kita cuma main di game e-sport aja, karena untuk AAA itu VRAM-nya nggak mencukupi. Dan kira-kira kayak gini hasilnya. Game pertama Dota 2 dengan setting resolusi Full HD dan setting grafiknya kita buat ratakan dan full render. Untuk GPU sendiri kita bisa dapatkan loadnya di sekitar 1/3, yaitu sekitar 1/4-nya alias 25% dari total VRAM yang tersedia untuk RTX 3050. Sedangkan untuk CPU-nya ada di sekitar 21-22%, RAM-nya dia kemakan sekitar 8 GB-an. Sedangkan FPS-nya kita bisa dapatkan stabil di angka 160-an FPS. Game selanjutnya yaitu CSGO dengan setting resolusi Full HD dan grafiknya ada di high. Dan untuk game satu ini kita bisa dapatkan FPS-nya di kisaran 150-160-an kalau sinyal lagi tembak-tembakan kayak gini. Untuk grafik card sendiri dia kepakai sekitar 50% karena udah di 2 GB-an. Untuk CPU load-nya cuma di sekitar 20% aja. Dan RAM-nya kemakan sekitar 7,6 GB. Tapi lancar banget sih. Selanjutnya untuk Valorant kita bisa dapatkan FPS-nya di sekitar 200-an FPS, bahkan kadang bisa tembus sampai 240-260 FPS dengan setting resolusi di Full HD dan grafiknya kita buat di high-nya Valorant.
Sedangkan untuk load dari GPU-nya di sekitar 1,4 GB dari 4 GB-an, itu berarti kira-kira sekitar 20%. Sedangkan load CPU-nya sendiri ada di kisaran 30%. Dan RAM-nya kemakan 8,5 dari 16 GB. Masuk ke game AAA pertama yaitu Far Cry 6 dengan setting resolusi Full HD dan grafiknya masih kuat dimainin di high. Kita bisa dapatkan FPS-nya di kisaran 60-an sampai 70-an FPS. Untuk VGA-nya dia kemakan 3,6 dari totalnya 4 GB, jadi ini udah masuk ke mungkin sekitar 80% ya. Sedangkan untuk load CPU-nya sendiri dia ada di kisaran 20-an%. Untuk RAM-nya dia 13 GB dari total 16 GB. Selanjutnya ada Assassin's Creed Valhalla dengan setting resolusinya di Full HD dan grafiknya ada di medium karena VRAM-nya nggak cukup untuk RTX 3050 ini bisa main di high ataupun ultra high. Dan untuk load dari GPU sendiri dia kepakai 3,4 GB dari total 4 GB, jadi ya bisa dibilang ini udah sampai 80-90% lah ya. Untuk load CPU-nya cuma di sekitar 20-30%, RAM-nya 9,7 GB dari total 16 GB. Dan FPS-nya ini stabil di angka 70-80-an FPS. Untuk pengujian integrated GPU yang pertama di Dota 2 dengan settingan resolusi Full HD dan rata kanan full render untuk grafiknya, kita bisa dapatkan FPS-nya di kisaran 90-100 FPS. Dengan load GPU-nya nih naik turun ya, kadang di 80 bahkan sampai 100%. Untuk load CPU-nya sendiri cuma di sekitar 20-an% dan RAM-nya dia kemakan separuh yaitu di 8 GB. Selanjutnya CSGO dengan Full HD dan juga grafiknya ada di high, kita bisa dapatkan di kisaran 90-an FPS kalau lagi santai kayak gini scene-nya. Untuk load dari GPU udah pasti di 100%. Ya ini agak naik turun karena memang sedikit nggak stabil ya untuk bacaannya. Tapi kira-kira kita bisa perkirakan di 90-100%. Untuk load dari CPU sendiri ada di belasan persen aja sampai di 20-an%. Sedangkan RAM-nya dia kemakan sekitar 10 GB dari total 16 GB. Terakhir Valorant dengan Full HD dan settingan grafiknya di high, kita bisa dapatkan kisaran 150-160-an FPS dan ini kenceng banget sih asli. Untuk load dari GPU sendiri ya bisa dibilang 80-100%, sedangkan untuk load CPU-nya masih ada di 20-30%. Dan RAM-nya dia kemakan sekitar 10 GB dari totalnya 16 GB. Untuk skor keseluruhan performance laptop ini kita sangat puas, kita bisa berikan skor di 8 poin. Kesimpulannya setelah kita sempat nge-review dua jenis laptop TUF yang menggunakan Intel Core i7 generasi 12 dan juga yang ini menggunakan Ryzen 7 6000 series. Kalau kalian butuh laptop yang punya performance CPU yang kencang, multitaskingnya juga lebih bagus, silahkan pilih yang menggunakan Intel Core i7 generasi 12. Tapi kalau kalian pengen punya laptop yang walaupun dalam mode hemat daya tetap bisa powerful, kalian bisa ngerjain pekerjaan-pekerjaan yang bisa di-handle sama integrated GPU, silahkan pilih yang Ryzen 7 6000 series ini. Dan sekarang kita bisa bilang bahwa persaingan antara dua kubu yaitu Intel dan AMD ini semakin menarik ke depannya karena mereka nggak bersaing head to head secara langsung, tapi mereka menawarkan opsi teknologi yang berbeda untuk penggunaan yang berbeda-beda juga. Jadi untuk total score laptop ini setelah kita total dan kita bagi 5, kita bisa dapatkan angka di 7,8 poin. Segitu aja untuk video review kita soal Asus TUF yang pakai Ryzen 7 6800H kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kita lebih berkembang lagi. Dan kalau kalian punya pertanyaan, silahkan langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Semua link sosial media kita tersedia di kolom deskripsi. Jangan lupa kalian cek karena di sana bakal ada info menarik, termasuk juga promo-promo apa yang sedang berlangsung di Kalosa ini. Dan untuk kalian yang butuh untuk belanja produk IT mulai dari laptop dan juga peripheral lainnya, termasuk ada kursi gaming yang keren-keren kayak gini, silahkan langsung datang ke store kita Jalan Majen Pajatan nomor 6 Malang. Cabang kita juga ada di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah food court. Kita juga tersedia di e-commerce, ada di Tokopedia, Shopee, Bibi, dan juga JD ID. Silahkan kalian cek. Segitu aja, saya Christopher. See you on the next video.